Jadi, jika zakat profesi mau dihitung dari gaji, seorang ASN sudah terkena wajib zakat profesi jika gajinya per bulan sebesar paling rendah 6 juta rupiah. Ini baru kalau dihitung dengan gaji kotor. Apalagi jika dihitung dari penghasilan bersih. Kalau penghasilan ASN itu di atas 8.300.000 rupiah per bulan, berarti baru dia wajib zakat profesi. Dengan hitungan-hitungan tersebut, jika masih ada pemerintah daerah atau pihak Basnas atau pihak manapun yang hari ini masih memungut zakat profesi ASN dengan memotong gaji semua ASN di daerah tersebut, maka tampak jelas adanya indikasi unsur paksaan. Tidak sesuai sunnah, cenderung zalim, sesat, dan dapat menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks agama Islam tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam pelaksanaan ibadah zakat terkandung potensi-potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi-potensi untuk meningkatkan implementasi rasa keadilan sosial. Serta terkandung juga potensi-potensi lainnya untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ibadah zakat ini telah menjadi perhatian serius bagi kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW, zaman kekhalifahan sampai kepada ulama dahulu maupun ulama-ulama saat ini. Dalam praktek pengelolaannya, ibadah zakat ini terus berkembang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika kehidupan umat manusia. Lalu kemudian dalam perkembangannya muncullah apa yang disebut dengan zakat profesi yang dipopulerkan pertama kali oleh seorang ulama besar, yaitu ulama Yusuf Al-Qaradawi. Dewasa ini, zakat profesi ini telah dipandang sebagai salah satu sumber penerimaan zakat yang sangat potensial untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga tidak heran jika kita temui dalam pengelolaan zakat profesi ini sudah banyak dilirik dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah di tanah air kita untuk membantu mensukseskan misi dan program-program pembangunan pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu, baik oleh pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan di Kota Bengkulu sejak tahun 2019, pengumpulan atau pemungutan zakat profesi ini telah menerapkan sistem pengumpulan zakatnya dengan pemotongan atau penarikan gaji para ASN melalui bendaharawan gaji di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, di mana pemotongan gaji dilakukan pada saat pembayaran gaji para ASN setiap bulannya dengan besaran 2,5% dari nominal gaji kotor atau nominal angka
yang tertera dalam daftar gaji para ASN. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi dan menanggapi maraknya fenomena pemungutan atau pengumpulan zakat profesi ASN ini, serta untuk menjawab banyaknya pertanyaan yang disampaikan dengan kami terkait penerapan sistem pengumpulan zakat atau pemungutan zakat profesi ASN oleh pemerintah Kota Bengkulu, sebagaimana telah dijelaskan tadi, maka kami merasa perlu untuk membuat konten video ini untuk sedikit memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan kita bersama, agar kita dapat memahami hal tersebut secara lebih komprehensif, baik sebagai ASN, sebagai pejabat pemerintah, maupun sebagai pihak Basnas. Sehingga di dalam pengelolaannya kita bisa terhindar dari melakukan sesuatu yang tidak sesuai sunnah dan bahkan cenderung zalim serta sesat dan dapat menyesatkan. Oleh karena itu, pada konten video ini kami beri judul Sistem Pengumpulan Zakat Profesi ASN dengan memotong gaji para ASN melalui bendaharawan gaji adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah dan bahkan cenderung zalim serta sesat dan dapat menyesatkan. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan makna dari judul konten video ini, maka bahasan dalam video ini kami bagi dalam 5 bagian atau 5 sesi. Bahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan landasan bahasan konten. Bagian yang kedua nanti berkaitan dengan penyampaian alasan beserta penjelasan dari judul yang kita buat. Yang ketiga, sanggahan terhadap alibi yang digunakan. Keempat adalah solusinya. Yang kelima nanti berkaitan dengan himbauan. Untuk itu, agar sahabat-sahabat mulia dapat memahami secara komprehensif penjelasan ini dan tidak gagal paham, maka sebaiknya kita dengarkan bahasan ini sampai tuntas, sampai ke tahapan yang kelima. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu landasan bahasan konten. Landasan yang digunakan untuk membahas judul konten video ini, yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Agar kita tidak termasuk golongan manusia yang merugi, maka Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian landasan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Nabi SAW memerintahkan agar kita menyampaikan sesuatu kebenaran yang datang darinya walaupun hanya satu ayat. Landasan ketiga adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Allah memerintahkan, menganjurkan kita agar kita melakukan sesuatu yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah melakukan sesuatu yang mungkar. Selanjutnya landasan yang keempat adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Allah merintahkan kepada kita agar kita untuk tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang kita untuk bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Selanjutnya, landasan yang kelima adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama, baik di dalam memeluk agama maupun dalam menjalankan syariat agamanya. Sebagaimana di dalam Quran surat Yunus ayat 99 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta takrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksakan manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Selanjutnya, di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 dijelaskan bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kemudian landasan yang keenam adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu buruk menurut kamu, tetapi baik menurut Allah. Atau boleh jadi sesuatu itu baik menurut kamu, tetapi buruk menurut Allah. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Itu tadi landasan-landasan yang dipakai dalam pembuatan konten video ini. Selanjutnya, bahasan yang kedua, bagian yang kedua, yaitu alasan-alasan beserta penjelasan makna dari judul konten video ini yang menyebutkan bahwa sistem pengumpulan zakat profesi ASN dengan memotong gaji para ASN melalui bendaharaan gaji setiap bulannya adalah tidak sesuai sunnah dan bahkan cenderung zalim, sesat, dan dapat menyesatkan. Dalam hal ini ada 5 alasan pokok beserta penjelasannya. Alasan yang pertama adalah sistem pengumpulannya ada kejanggalan, sehingga ada indikasi tidak sesuai dengan sunnah dan cenderung indikasinya zalim. Kejanggalan ini bisa kami jelaskan sebagai berikut. Di mana kita ketahui sistem pengumpulan zakat pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem pengumpulan di mana para wajib zakat menyetorkan zakatnya kepada amil zakat, lalu dikelola. Kemudian yang kedua, sistem pengumpulan zakat dengan para petugas atau amil zakat menarik atau mengambil zakat dari para wajib zakat. Dalam menerapkan zakat profesi ASN untuk kedua sistem ini, maka di beberapa daerah menerapkan secara beragam. Ada daerah yang menerapkan sistem setor, atau di mana ASN menyetorkan zakatnya kepada petugas unit pengelola zakat atau UPZ yang ditunjuk di masing-masing OPD dengan kesadaran ASN sendiri
tanpa ada sesuatu paksaan atau sanksi jika mereka tidak menyetor. Ada juga daerah yang menerapkan sistem setor juga, tetapi dibarengi dengan ancaman sanksi jika tidak menyetor. Kemudian ada juga daerah yang menerapkan sistem tarik atau ambil dengan memotong gaji ASN melalui benderawan gaji yang disertai dengan sanksi-sanksi jika tidak mau dipotong gajinya. Yang mana sanksinya ini memang tidak tertulis. Atau dengan kata lain, sedikit ada unsur paksaan. Sebagaimana yang diterapkan di Kota Bengkulu. Dalam hal ini, dapat kami jelaskan bahwa sebenarnya sistem pengumpulan zakat dengan sistem tarik atau ambil dengan paksa ini sudah terjadi silang pendapat di antara para khalifah-khalifah dahulu, yaitu perbedaan antara Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sehingga perbedaan-perbedaan itu masih muncul sampai ulama saat ini. Di zaman Khalifah Abu Bakar, pengumpulan zakat dilakukan dengan mengambil atau memungut dengan menarik zakat-zakat yang ada pada masyarakat, dan bagi yang enggan untuk membayar zakat akan diperangi. Di dalam menerapkan ini, di awal-awal mendapat sanggahan dari Umar bin Khattab, di mana Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, sementara Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namun Abu Bakar tetap bersikeras akan memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat. Dalam hal ini sahabat-sahabat mulia, perlu kita pahami bahwa ketegasan Abu Bakar As-Siddiq ini karena enggannya orang-orang membayar zakat pada saat itu atau pada zaman Khalifah Abu Bakar ini bukan semata-mata dikarenakan mereka itu kikir atau pelit, tetapi mereka memahami bahwa zakat itu tidak ada kewajiban lagi membayarnya ketika Rasulullah sudah tidak ada atau wafat. Sehingga dengan wafatnya Rasulullah, mereka anggap kewajiban zakat itu tidak ada lagi. Oleh karena itulah mereka enggan untuk membayar zakat kepada khalifah. Atas keengganan inilah maka Abu Bakar tegas dalam hal ini, karena memang zakat ini tidak berakhir setelah wafatnya Rasulullah. Karena kewajiban zakat ini akan terus ada sehingga kita mengakhiri hayat kita. Oleh karena itulah ketegasan Abu Bakar dalam hal ini adalah berkaitan dengan keengganan masyarakat untuk membayar zakat dari konteks hal tersebut. Nah, berkaitan dengan adanya perbedaan dalam menjalankan syariat ini, hendaknya saling menghargai terhadap perbedaan pendapat ini. Karena perbedaan ini bukan perbedaan dikarenakan perbedaan atas dasar kebutuhan, tetapi betul-betul perbedaan dalam memahaminya secara keilmuan dan keyakinan. Artinya, dalam konteks pengumpulan atau pemungutan zakat profesi ASN, bagi ASN yang mau ditarik zakatnya melalui gaji, maka silakan ditarik atau ambil zakatnya dengan memotong gaji ASN. Tetapi jika ASN yang tidak sependapat dengan sistem tarik atau ambil, apalagi dengan unsur paksaan, maka untuk ASN seperti ini tidak boleh atau jangan ditarik zakatnya melalui pemotongan gaji ASN. Atau silakan saja ASN tersebut setor dengan kesadarannya sendiri.
Namun demikian, katakanlah pemerintah daerah atau Basnas ataupun secara bersama-sama bersepakat untuk menarik zakat profesi ASN dengan memotong gaji ASN. Dengan dalih atau alibi mereka karena adanya dalil untuk menarik zakat sebagaimana dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hus min amwalihim sadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwa dalil ini bersifat umum atau masih bersifat umum, tidak bersifat khusus. Artinya, kalau mau menerapkan sistem ambil atau tarik zakatnya berdasarkan dalil ini, maka semestinya semua jenis zakat, baik di kalangan ASN maupun non-ASN atau masyarakat muslim pada umumnya, harus ditarik atau diambil, baik zakatnya berupa ternak, zakat logam mulia, emas dan perak, zakat perniagaan, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian, dan zakat-zakat yang lainnya. Semuanya harus ditarik jika menggunakan dalil ini. Karena dalil ini masih bersifat umum. Tidak ada dalil ini bercerita tentang khusus menarik untuk zakat profesi. Artinya, jika pemerintah daerah atau Basnas menggunakan dalil tersebut, maka logikanya jika pemerintah daerah ataupun Basnas dalam hal ini betul-betul mau menjalankan dan menegakkan syariat Islam dengan sebenarnya, maka semestinya zakat yang ditarik atau diambil tidak hanya zakat profesi saja, tapi tarik semua atau ambil semua atau pungut semua zakat-zakat dalam bentuk yang lainnya. Namun, fakta yang kita lihat, zakat yang ditarik hanya zakat profesi ASN, yaitu gaji ASN saja. Hal inilah yang kemudian kami katakan adanya kejanggalan dalam sistem pengumpulannya. Dan muncul pertanyaan besar, apakah pemerintah daerah ataupun Basnas yang menerapkan sistem tarik zakat profesi ASN dengan memotong gaji para ASN ini adalah betul-betul mau menjalankan atau menegakkan syariat Islam, atau ada kepentingan lainnya. Yang kemudian kami simpulkan adanya indikasi tidak sesuai sunnah, cenderung zalim, sesat dan dapat menyesatkan. Alasan yang kedua, yaitu melakukan pengumpulan zakat profesi ASN dengan memotong gaji semua ASN. Padahal zakat profesi itu sendiri tentang ada atau tidak adanya masih menjadi perdebatan para ulama-ulama besar. Sejak kemunculan istilah zakat profesi ini hingga saat ini, maka tindakan seperti ini kami sebut dengan tindakan yang ada indikasi zalim. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Adapun perbedaan di kalangan para ulama besar ini dapat kami jelaskan sedikit bahwa zakat profesi ini sebenarnya tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dimunculkan dan dipopulerkan oleh seorang ulama besar, yaitu Yusuf Al-Qardawi tahun 1969 dalam kitab Fikih Az-Zakah. Oleh karena itu, keberadaan atau kedudukan ada atau tidak adanya zakat profesi ini, atau apakah sesuai sunnah atau tidak, yang kemudian hingga saat ini
masih pro dan kontra di kalangan kaum muslimin sampai kepada para ulama-ulama besar, baik ulama di dalam negeri maupun ulama-ulama di luar negeri. Oleh karena itu, zakat profesi ini sendiri artinya masih ada pro dan kontra. Maka terhadap perbedaan-perbedaan ini, kita mesti saling menghargai satu sama lain dari perbedaan tersebut. Sehingga semestinya pemerintah daerah ataupun Basnas harus menghargai kaum muslimin di kalangan ASN yang tidak sependapat dengan adanya zakat profesi ini. Artinya, bagi ASN yang sependapat dengan zakat profesi dan juga sependapat untuk dilakukan sistem tarik atau ambil zakatnya, maka silakan ditarik zakatnya melalui pemotong gaji ASN. Tetapi bagi ASN yang tidak sependapat dengan zakat profesi, maka tidak ada kewajiban ASN tersebut mengeluarkan zakat profesinya. Sehingga tidak boleh dilakukan pemotongan gaji ASN-nya untuk zakat profesi. Namun, kalau kita lihat dalam prakteknya, pengumpulan zakat atau pemungutan zakat profesi di daerah, ada yang di daerah melakukan praktek seperti ini, di mana dilakukan dengan memotong gaji semua ASN, baik yang sependapat maupun yang tidak sependapat dengan zakat profesi itu. Nah, tindakan yang seperti inilah kemudian kami sebut tindakan yang terindikasi zalim. Selanjutnya alasan yang ketiga, adanya kejanggalan dalam praktek teknis penarikan zakat profesi, di mana zakat profesi yang ditarik hanya dari komponen atau unsur gaji saja. Hal ini mengindikasikan tidak sesuai sunnah. Untuk penjelasan kejanggalan ini, kejanggalan pada poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima nanti, kita abaikan dulu adanya pro dan kontra tentang keberadaan atau kedudukan zakat profesi ini. Atau kita asumsikan saja bahwa kita semua anggaplah sependapat dengan adanya zakat profesi. Oleh karena itu, salah satu rujukan kita adalah Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Di dalam Fatwa MUI ini, poin pertama dijelaskan bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kemudian poin kedua berbunyi, semua bentuk penghasilan halal lainnya wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram. Jika merujuk dari fatwa MUI tersebut, jika kita kaitkan dalam konteks penghasilan profesi ASN, maka penghasilan dari profesi ASN yang rutin maupun tidak rutin terdiri dari antara lain gaji, tunjangan-tunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan dalam kepanitiaan atau kepengurusan suatu kegiatan, honor-honor, tunjangan tambahan penghasilan, atau tunjangan kinerja, atau tunjangan sertifikasi bagi para guru dan dosen. Dan juga lain-lain penghasilan lainnya seperti tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dengan demikian, jika kita dalam hal ini pemerintah daerah, pihak Basnas maupun ASN itu sendiri, anggaplah sependapat dengan adanya zakat profesi dan juga sepakat dengan sistem tarik atau ambil dengan memotong penghasilan dari profesi tersebut pada saat penghasilan tersebut diterima,
maka semua komponen atau unsur atau jenis penghasilan yang didapatkan dari profesi tersebut yang terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium dan lain-lainnya semestinya semuanya ditarik atau dipotong pada saat pembayaran dilakukan. Karena zakat penghasilan ini dikiaskan dengan zakat pertanian, sehingga dibayarkan saat panen atau dalam konteks zakat profesi, yaitu dibayarkan saat menerima penghasilan. Sementara dalam praktek yang kita temui di lapangan, yang dilakukan oleh daerah-daerah, zakat profesi ini ada yang ditarik atau dipotong hanya dari komponen gaji saja. Oleh karena itu, praktek pemungutan zakat profesi ASN yang seperti ini, lalu kami katakan dipastikan tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian alasan yang keempat, adanya pemungutan zakat profesi ASN dengan memotong gaji semua ASN sebesar 2,5% dari penghasilan kotor atau nominal gaji total sesuai angka yang tertera dalam daftar gaji setiap bulannya. Padahal masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang pro dengan zakat profesi itu sendiri di dalam hal teknis penghitungan nisab wajib zakat profesi ini. Di mana pendapat yang pertama menjelaskan bahwa penghitungan nisab zakat profesi adalah dihitung dari penghasilan kotor, yaitu jika akumulasi total gajinya per bulan sudah mencapai senilai emas 85 gram dalam setahun, maka sudah wajib zakat profesi dan boleh dibayarkan setiap bulan. Sementara pendapat yang kedua menjelaskan bahwa penghitungan nisab zakat profesi adalah dihitung dari penghasilan bersih, yaitu total gaji per bulan setelah dikurangi biaya operasional untuk profesi tersebut dan dikurangi kebutuhan pokok rumah tangga ASN. Sehingga jika penghasilan bersih per bulan tersebut dikalikan dengan 12 atau diakumulasi selama 1 tahun telah mencapai senilai emas 85 gram, maka ASN tersebut sudah wajib zakat profesi. Nah, di sini lagi-lagi masih terdapat perbedaan pendapat dalam teknis penghitungan zakat profesi. Maka atas perbedaan-perbedaan ini hendaknya saling menghargai. Artinya jika ada ASN yang setuju dengan teknis penghitungan pada pendapat pertama, maka zakat profesinya 2,5% dari penghasilan kotor atau gaji kotor. Adapun jika ada ASN yang setuju dengan penghitungan pada pendapat yang kedua, maka zakat profesinya dihitung 2,5% dari penghasilan bersihnya atau gaji bersihnya, atau gaji per bulan setelah dikurangi biaya hidup pokok dan biaya operasional untuk kepentingan profesi tersebut. Dengan demikian, jika dalam praktek pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji semua ASN dengan nominal 2,5% dari total gaji kotor, maka tindakan seperti ini berarti tindakan yang tidak saling menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan syariat agama. Sehingga praktek pemungutan zakat profesi yang seperti ini kami katakan ada indikasi kezaliman. Kemudian alasan yang kelima, adanya pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji seluruh ASN tanpa menyesuaikan dengan perkembangan nilai harga emas setiap tahunnya. Padahal zakat profesi menggunakan perhitungan nisab senilai emas 85 gram dalam 1 tahun.
Perlu kita ketahui bahwa harga emas itu bisa berfluktuatif. Artinya bisa turun, bisa naik. Oleh karena itu, jika ditinjau per tahun, maka sangat memungkinkan adanya fluktuatif juga jumlah ASN yang sudah wajib zakat atau tidak wajib zakat profesi. Misalkan saja, harga emas hari ini yaitu berkisar antara Rp850.000 sampai Rp900.000. Kita anggaplah harga emas Rp850.000 per gram. Maka nisab zakat profesi berarti 850.000 dikali 85 gram. Atau lebih kurang dengan jumlah Rp72.250.000. Jika kita bagi 12 untuk setiap bulannya, maka berarti lebih kurang senilai Rp6 juta. Jadi, jika zakat profesi mau dihitung dari gaji, maka angka ini berarti seorang ASN sudah terkena wajib zakat profesi jika gajinya per bulan sebesar paling rendah Rp6 juta. Ini baru kalau dihitung dengan gaji kotor. Sementara gaji ASN yang tertinggi yaitu golongan 4E dengan masa kerja sudah maksimal tidak lebih dari Rp6 juta. Artinya, hampir tidak ada hari ini ASN yang terkena wajib zakat profesi. Jika penghitungan dan pemotongannya melalui gaji ASN. Apalagi jika dihitung dari penghasilan bersih. Anggaplah kebutuhan pokok ASN setiap bulan itu kita samakan dengan upah minimum regional tenaga kerja di Provinsi Bengkulu saat ini, yaitu lebih kurang Rp2.300.000. Artinya, ASN akan terkena wajib zakat profesi jika gajinya itu senilai lebih dari 6 juta ditambah dengan 2.300.000 atau lebih dari Rp8.300.000 per bulan. Kalau penghasilan ASN itu di atas Rp8.300.000 per bulan, berarti baru dia wajib zakat profesi. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hitungan-hitungan tersebut, jika masih ada pemerintah daerah atau pihak Basnas atau pihak manapun yang hari ini masih memungut zakat profesi ASN dengan memotong gaji semua ASN di daerah tersebut, maka tampak jelas adanya indikasi unsur paksaan. Tidak sesuai sunnah, cenderung zalim, sesat, dan dapat menyesatkan. Kemudian alasan yang ke-6. Adanya implikasi di mana banyak ASN menganggap kewajiban zakat profesi dan zakat mal mereka telah tertunaikan karena sudah dipotong 2,5% dari gaji mereka setiap bulannya. Anggapan seperti ini pasti tidak tepat. Sebagaimana kita ketahui, jika merujuk dari pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, maka dalam konteks profesi ASN, maka zakat penghasilan dimaksud bukan hanya dari komponen gaji saja, tetapi termasuk komponen atau jenis-jenis penghasilan lainnya, seperti tunjangan-tunjangan, honor-honor, insentif-insentif, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, praktek pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN 2,5% melalui bendaharawan gaji ini akan dapat memunculkan implikasi seperti tersebut. Hal inilah lalu kami katakan
dapat menyesatkan. Demikian sahabat-sahabat mulia, alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan tentang judul konten video yang menyebut tidak sesuai sunnah, cenderung zalim, sesat dan dapat menyesatkan. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga sampaikan sanggahan terhadap alibi pemerintah daerah atau Basnas atau pihak manapun untuk tetap melakukan pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN. Biasanya alibi yang pertama adalah untuk mengefektifkan pemungutan zakat profesi ASN dan bertujuan untuk kebaikan. Karena kemanfaatan dananya itu bagi masyarakat. Alibi ini tentu tidak tepat, karena sesuatu yang efektif dan baik menurut manusia belum tentu benar, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah dijelaskan pada landasan pembuatan konten video ini tadi, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu buruk menurut kamu tetapi baik menurut Allah. Atau boleh jadi sesuatu itu baik menurut kamu tetapi buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dapat kita analogikan sebagai berikut. Analogi yang pertama, salat subuh 2 rakaat. Tetapi karena niat kita baik, kita ingin pahala yang lebih besar, maka kita lakukan salat subuh 4 rakaat. Tentu ini tidak benar. Kemudian analogi yang kedua. Karena kita ingin berbuat baik, ingin menghibur orang yang sakit, ingin memberikan kebahagiaan bagi orang yang sakit, maka sewaktu pembagian zakat kita berikan kepada orang yang sedang sakit. Padahal orang yang sakit ini masih mampu membayar biaya sakitnya dan dia termasuk orang yang kaya. Nah, tentu pembagian zakat kepada orang yang sakit ini walaupun tujuannya baik tetap tidak dibenarkan. Kemudian analogi yang ketiga, karena kita ingin berbuat baik terhadap anak yatim, kita memang disuruh untuk menyantuni anak yatim. Lalu kemudian karena kita ingin berbuat baik, maka sewaktu pembagian zakat kita berikan kepada anak yatim. Padahal anak yatim ini tidak dalam kategori fakir maupun miskin. Tentu walaupun niat kita baik dalam hal ini, tetapi tetap tidak dibenarkan. Kemudian alibi yang kedua yang biasa digunakan adalah kalaupun gaji yang telah dipotong 2,5% tersebut untuk zakat profesi ternyata tidak memenuhi unsur untuk dikategorikan zakat, maka alibi mereka pasti tetap akan Allah berikan ganjaran pahala yaitu sebagai sedekah. Alibi ini pun masih perlu kita pertanyakan. Sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada seseorang sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Jika niatnya untuk bayar zakat profesi, maka wallahu alam, jika bisa dialihkan pahalanya sebagai pahala sedekah. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lengkap jika sanggahan yang kami sampaikan ini tidak dilengkapi dengan solusinya. Oleh karena itu kami sampaikan juga solusi dalam hal ini. Yang pertama, sebaiknya solusinya tidak dilakukan sistem pengumpulan zakat dengan menarik atau memotong gaji ASN melalui bendahara gaji. Biarkan ASN menyetorkan sendiri zakat penghasilannya.
Oleh karena itu, perlu ada petugas unit pelaksana zakat di setiap OPD dengan kerja yang maksimal. Yang kedua, optimalkan fungsi Basnas dengan meningkatkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat tentang kesadaran untuk membayar zakat dengan pembayarannya melalui Basnas. Oleh karena itu, perlu dibentuk unit pelaksana zakat atau UPZ di setiap masjid-masjid, di institusi-institusi pemerintah, di lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian solusi yang ketiga, mari kita ubah mindset para pengurus atau pengelola Basnas bahwa potensi penerimaan zakat yang sangat besar bukanlah pada ASN. Tetapi potensi yang besar itu ada pada masyarakat Muslim itu sendiri. Yaitu tingkatkan, optimalkan penerimaan zakat dari semua jenis zakat. Apakah itu zakat ternak, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian, zakat logam mulia emas dan perak, zakat perniagaan, dan zakat-zakat yang lainnya. Baik sahabat-sahabat mulia, pada bagian akhir ini kami akan menyampaikan himbauan yang berkaitan dengan praktek pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji para ASN ini. Himbauan yang pertama kami sampaikan kepada para ASN. Kepada para ASN yang muslim, mari kita cermati lagi, kita pelajari lagi dengan seksama, dengan baik tentang zakat profesi ini. Agar dalam menunaikan kewajiban zakat, kita tidak mudah tersesat dan tidak mudah untuk disesatkan. Jangan takut untuk bicara tentang kebenaran. Dan jangan takut untuk mencegah kemungkaran. Seorang guru tidak boleh takut kepada kepala sekolah. Tidak boleh takut kepada kepala Dignas, Dikpud. Bahkan tidak boleh takut pada bupati dan wali kota. Untuk menolak aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian himbauan yang kedua kami sampaikan kepada para ulama. Kepada para ulama khususnya di wilayah kota Bengkulu. Mari kita buka mata kita. Kita buka telinga kita untuk melihat, mendengar tentang praktek pemungutan zakat profesi di wilayah kita ini. Jangan tutup mata kita. Jangan tutup telinga kita dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang sifatnya hanya sementara ini. Jangan tutup mata kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan sunnah, terutama tentang zakat profesi ini. Buka mulut kita. Suarakan kebenaran jika itu adalah suatu kebenaran. Suarakan kesalahan itu jika memang itu adalah kesalahan. Sebelum Allah nanti tutup hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran. Kemudian himbauan yang ketiga kami sampaikan kepada para penguasa atau pemimpin. Kepada penguasa atau para pemimpin agar berhati-hati untuk membuat aturan dan berbuat dalam kepemimpinannya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena salah satu orang yang bangkrut di akhirat nanti
adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang membawa bekal pahala puasa, bekal pahala zakat, bekal pahala sholat, beserta bekal pahala-pahala lainnya. Tetapi semuanya nanti habis, terkikis habis, bahkan minus. Karena pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi. Na'udzubillah min zalim. Kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Demikian sahabat-sahabat mulia, penjelasan konten video tentang zakat profesi, di mana pemungutannya atau pengumpulannya dengan memotong atau mengambil dari gaji ASN. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada kita untuk tetap di dalam kebenaran, tetap menjalankan syariat agama Islam yang selurus-lurusnya. Sahabat-sahabat mulia semuanya, silakan mau menanggapi penjelasan-penjelasan kami ini di YouTube ini, tetapi tentu yang akan kami tanggapi adalah yang sifatnya yang dengan penjelasan yang singkat. Tetapi kalau mau penjelasan yang mendalam, maka kami juga siap untuk berdiskusi, untuk saling bertukar pikiran secara langsung. Tentu kami juga meminta dukungan kepada sahabat-sahabat mulia semuanya untuk terus dukung channel YouTube kita ini, channel YouTube Mulia Berbagi. Semoga channel ini terus mendapatkan subscriber yang lebih banyak lagi dengan terus memberikan kemuliaan-kemuliaan baik yang dilakukan oleh orang lain maupun yang dilakukan oleh kami sendiri. Terima kasih. Kalau ada yang salah, khilaf, kami mohon maaf. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.